Ya, jumpa lagi. Kali ini kita akan melakukan material review, di mana material review ini adalah upaya untuk bagian dari group discussion atau diskusi kelompok dan bagian dari final exam. Jadi sebelum kalian melakukan group discussion dan final exam, sebaiknya kalian perhatikan instruksi yang ada di em, penjelasan kali ini. Oke, langsung saja ya. Nah, di sini ada sebuah video dari Medical Council of Canada. Nah, di sini terkait dengan kegiatan OSCE. Nah, bisa kita simak bersama-sama videonya seperti apa. Hello, I'm Dr. Babix. So I understand you've had some hematuria? What's that? Blood in your urine, is that correct? Yeah, I noticed the blood this morning. It hurts a lot when I pee. And the pain is in my abdomen. It runs down to my groin. Okay, well, let's have a look at you then. Please reread the instructions. Oh, okay, so it's only a history, okay. Okay, so when did you first notice the blood and pain in your urine? I noticed the pain last night. Oke, itu tadi video yang ditampilkan saat OSCE gitu ya. OSCE yang direkam oleh Medical Council of Canada. Di situ kita lihat tadi ada pasien, ada dokter, dan ada examiner. Sebenarnya pasiennya bukan pasien yang betulan ya, tapi ini semacam pasien yang sudah dikondisikan seperti itu ya. Di sini adalah bagian penting dari apa yang sudah kita pelajari sebelum-sebelumnya, yakni terkait dengan medical encounter atau medical communication. Nah, medical communication yang sudah kita pelajari itu ada beberapa aspek. Aspek-aspek yang sudah kita pelajari dia seperti verbal, kemudian verbal component, terus itu voice management, non-verbal communication, sama patient-centered. Di video mungkin kalian sudah lihat bersama-sama seperti apa mahasiswa yang berperan sebagai dokter dan seperti apa kata-kata yang dia ucapkan, seperti apa nada bicaranya, kemudian gerak tubuh, ekspresi wajah, dan lain-lainnya. Seperti itu ya. Nah, baik saja langsung kita bahas video singkat tadi. Video yang berdurasi sekitar 1 menit kurang ya. Nah, oke. Nah, di sini di komponen pertama yaitu terkait dengan verbal. Verbal itu kan terkait dengan apa yang diucapkan atau kata-kata atau ujaran yang keluar dari si dokter gitu ya. Nah, di sini sudah saya bedakan antara mahasiswa atau student, kemudian patient, terus itu ada examiner, itu pengujinya gitu ya. Nah, di sini si verbal komponen yang dikeluarkan itu yaitu ucapan hello, I'm Dr. Babix. So I understand you've had some hematuria gitu ya. Nah, ini Dr. Babix-nya langsung bilang seperti ini. Si patient langsung tanya, what's that? Ya, apa itu ya? Sorry, blood in your urine, is that correct? Ya, seperti itu. Nah, si dokter langsung membuat klarifikasi, gitu ya. Yeah, I noticed the blood this morning. It hurts a lot when I pee,
and the pain is in my abdomen and it runs down to my groin. Nah, seperti itu ya. Bisa dilihat respon dari dokter dan pasien. Nah, kira-kira bisa kita lihat nih, kira-kira si dokter atau mahasiswa itu tadi menjalankan perannya secara baik atau tidak. Kalau kita lihat pertama di sini, salah satu kegagalan dari mahasiswa tadi adalah you've had some hematuria. Ini kan sebuah hematuria itu kan sebuah istilah medis gitu ya. Nggak semua orang mempunyainya. Nah, di sini si mahasiswa tadi berperan sebagai dokter, tapi dia menggunakan medical term yang tidak diketahui oleh si pasien. Makanya si pasiennya malah tanya, "What's that?" gitu ya. Nah, kemudian untungnya si dokter sudah berusaha mengklarifikasi dengan menjelaskan blood in your urine. Kayak gitu ya. Seperti itu. Oh, makanya si pasien akhirnya paham. Oh, seperti itu. Gitu ya. Nah, itu verbal dari seperti ini kita ketahui untuk medical doctor itu harus hati-hati memilih kosakata. Oke. Upayakan pilih kosakata yang dipahami oleh lawan bicara atau pasien, begitu ya. Jangan sampai dokternya menggunakan istilah medis di mana si pasiennya juga nggak tahu, gitu. Oke. Nah, kemudian setelah ngobrol-ngobrol, si pasiennya langsung, well, let's have a look at you then. Si dokter mau langsung pemeriksaan fisik gitu ya, physical examination. Tapi sama examiner langsung di-cut. Please reread the instructions. Coba baca dulu instruksinya gitu ya. Nah, berarti menurut examiner di sini si dokter yang melakukan OSCE, Objective Structure Clinical Examination, yang dilakukan oleh si mahasiswa itu ada bagian yang salah, ada yang kurang gitu ya. Kemudian si mahasiswa langsung respon, oh oke, kata dia, oke, it's only a history, gitu ya, dibaca sebentar, terus cuma bilang, it's only a history, gitu ya, responnya seperti itu. Nah, terus mahasiswanya lanjut lagi bicara ke pasien. Okay, so when did you first notice the blood and pain in your urine? Seperti ya, dia langsung nanya ulang lagi, seperti itu. Oke, kemudian si pasiennya menjawab kemarin malam, gitu ya, seperti itu. Nah, di sini kan bisa dilihat nih kata-kata yang digunakan oleh si dokter. Nah, itu adalah verbal komponennya, gitu ya. Nah, verbal komponennya ini bisa kita lihat nih, misalnya salah satu kata yang paling sering digunakan oleh si dokter itu adalah misalnya. Nah, di sini fungsinya apa? Nah, itu gitu ya. Oke, di sini bisa untuk klarifikasi seperti itu ya, atau menyatakan dia memahami apa yang dialami pasien seperti itu ya. Oke, kita lanjut ya. Nah, itu tadi verbal komponennya. Kemudian itu ada bagian yang sudah pernah kita pelajari juga tentang voice management. Nah, menurut kamu dokternya tadi itu suaranya apakah membosankan, friendly, atau yang gampang marahan gitu ya, yang cepat emosi gitu. Nah, dari nada bicara kita bisa tahu tipikal apa nih si dokternya. Apakah yang membosankan, friendly, irritable. Nah, itu bisa kalian gali lagi.
Sebenarnya dokternya si mahasiswa tadi seperti apa? Kalau menurut saya sih tadi di video ini si mahasiswa lebih cenderung biasa aja ya, atau flat ya, seperti itu ya. Ya standar aja dengan dokter terlihat ramah juga biasa aja gitu ya. Tapi dari sapaan tapi dari sapaannya si dokter kan dia bilang hello. Tapi nada bicara hello-nya itu biasa aja ya, flat ya. Nggak yang terlihat ramah begitu kan ya. Oke, kita lanjut. Berikutnya itu ada komponen ketiga itu nonverbal communication. Itu ada touch, eye contact, proximity, environment, clothing. Nah, kita bisa teliti satu persatu nih, apakah si dokternya itu memberikan sentuhan ke pasien, sentuhannya dalam bentuk apa, seperti itu. Apa salaman atau bagaimana. Kemudian eye contact-nya itu seperti apa, apakah si dokter atau si mahasiswanya itu merhatiin wajahnya seperti itu. Nah, itu bisa kita cari tahu. Kalau dari video tadi si dokternya itu fokus ke tulisannya, kertas yang dia pegang gitu, matanya. Nah, itu bisa mengurangi nilai bahwa kalian itu memperhatikan si pasien atau tidak saat pasien bicara, gitu ya. Lebih sibuk dengan kertas yang ada dia pegang sama menulis catatan gitu. Nah, seperti itu kan kurang bagus gitu ya. Kemudian proximity, apakah dia ada kecenderungan maju atau ke belakang seperti itu. Terus environmentnya masih standar ya. Environment itu maksudnya lingkungan kerjanya seperti apa, pakaian dokter, pakai aksesoris seperti apa, itu ya. Kalau clothing and accessories sepertinya masih wajar lah ya, pakaian dokter kan seperti itu gitu ya. Biasa bawa stetoskop, pakai jaket putih, pakaiannya rapi gitu ya. Kemudian facial expression. Nah, facial expressionnya ini facial expressionnya seperti apa nih? Apakah dia ada ramah senyuman atau nggak ada senyuman begitu ya? Atau ekspresi marah gitu. Nah, itu. Kemudian ada orientation, apakah dia nunduk atau bagaimana postur gitu ya. Nah, itu harus kita amati apakah seorang dokter itu sudah bagus atau belum. Gitu ya. Nah, ini bagian yang terpenting yaitu patient-centered approach. Nah, apakah mahasiswa tadi sudah menggunakan patient-centered approach? Sedangkan patient-centered approach itu ada minimal tiga indikasi ini, indikatornya. The patient is the expert of his own disease. Jadi, si pasiennya itu harus bercerita banyak gitu ya, karena dia yang paling tahu sakit dia itu seperti apa gitu. Nah, kalau di awal tadi si mahasiswa malah seolah-olah yang expertnya gitu kan, kebalik. Jadi untuk indikator ini si mahasiswa tadi kurang ya, kurang menunjukkan patient centered. Kemudian the patient does most of the talking. Maksudnya di sini apakah si pasien itu mendominasi percakapan atau tidak. Jadi si pasien mestinya lebih banyak bicara ketimbang dokternya gitu. Nah, ini. Kemudian, untuk mengundang si pasien supaya lebih banyak bicara, dokternya mesti pakai kalimat pertanyaan open questions. Open questions ini maksudnya yang jawabannya bukan
iya atau tidak, tapi butuh penjelasan seperti itu. Nah, kalau di awal-awal tadi si dokter nanyanya apakah kena hematuria gitu ya. Nah, kalau pertanyaan seperti itu kan bisa dijawab, itu termasuk pertanyaan tertutup, bukan open gitu ya. Nah, harusnya bertanyanya bisa diceritakan seperti itu ya. Kalau apakah kena hematuria, nanti jawabnya ya atau tidak gitu kan ya. Nah, itu udah selesai itu obrolannya. Seharusnya kan si pasiennya yang cerita lebih banyak gitu. Oke, nah kalau diamati video tadi si patient centered approach-nya kurang ya. Nah, dari beberapa aspek yang saya jelaskan barusan. Nah, selanjutnya kita review sedikit. Jadi beberapa yang sudah bisa kita amati dari video itu adalah verbal. Kosakata apa yang diucapkan. Kemudian voice management. Voice management ini nada bicaranya seperti apa? Apakah nada tinggi, nada rendah, bisa bikin orang merasa bosan, bisa bikin orang tertarik untuk bicara atau bagaimana, begitu ya. Kemudian nonverbal itu banyak hal tadi ya, seperti ekspresi wajah, senyum itu, terus postur badan, apakah dia tegak, nunduk, gitu ya, ada kecondongan maju atau ke depan atau ke belakang, itu penting bagian nonverbalnya. Kemudian patient centered approach itu tadi ya, apakah pasien itu lebih banyak bercerita atau tidak gitu ya. Nah, itu aspek-aspek yang sudah pernah kita bahas dan kita sekarang sudah mengamati di video OSCE yang dilakukan oleh seorang mahasiswa. Nah, berikutnya ini saya sajikan video tentang sleep apnea from Edmonton Manual. Nah, jika video ini kurang jelas, karena kan durasi video ini termasuk panjang, silahkan kalian cari di internet. Ini sleep apnea communication from Edmonton Manual. Itu bisa kalian download untuk mengamati lebih dalam begitu ya. Saya sajikan sebentar. Jay Daniels. I'm one of the doctors here in clinic. Sorry, let me just clean my hands. Okay. And you're Mr. Hansen, is that right? Yes. Tim. You go by Tim? Perfect. Okay. So I noticed. Oke ya, jika di video ini kurang jelas, kalian bisa mencari yang original sources di YouTube gitu ya. Nah, video ini durasinya sekitar 12 menit kurang lebih ya. Nah, kalian mesti mengamati video ini, kemudian kalian teliti dari aspek-aspek keempat aspek ini: verbal, voice management, non-verbal component, sama patient-centered approach gitu ya. Apakah si dokter sudah melakukan hal yang demikian atau belum begitu ya. Dan menurut kalian dokternya sudah patut ditiru atau tidak gitu ya. Nah, seperti ini. Nah, pada akhirnya setelah kalian menonton video, ada semacam kegiatan diskusi kelompok gitu ya. Nah, yang pertama itu kelas itu dibagi menjadi 3 kelompok. Satu kelas dibagi menjadi 3 kelompok. Pastikan tidak ada kawannya yang tertinggal. Nah, ini ketua kelas yang membagi siapa-siapa saja yang masuk di dalam kelompoknya. Begitu ya. Oke, kemudian kelompok 1, ini maaf ya, ada kesalahan, harusnya ini kelompok 3. Ini kelompok 3 ya, maaf. Nah, kelompok 1 itu mengamati video dari menit 00 sampai menit ke-4. Kemudian kelompok 2 itu mengamati dari menit 4 sampai menit ke-8. Kemudian terakhir
kelompok ketiga mengamati dari menit ke-8.01 sampai menit ke-12. Padahal sih ini nggak sampai 12 menit pas, dia paling 11 menit 50 detik, sekitar seperti itu ya. Nah, tapi saya bulatkan saja sampai 12 menit gitu ya. Kemudian kalian tentukan ini ada kurang satu ya di bagian kedua, bagian verbalnya ya. Di bagian verbalnya itu apa ya? Yang seperti saya contohkan, yang saya warnain hitam, merah, dan ungu tadi, silakan kalian buat dan kalian jelaskan seperti apa dokter berbicara, kosakatanya seperti apa, begitu ya. Kemudian voice managementnya seperti apa, nonverbal yang muncul apa saja, terus patient centered approach-nya bagaimana? Apakah dia termasuk yang sudah bagus patient centered approach-nya atau yang belum, begitu ya. Nah, kemudian kalian presentasikan apa-apa saja temuan kalian terhadap 4 aspek tadi, yaitu verbal, kemudian voice management, non-verbal, sama patient centered approach-nya. Kalian presentasikan minimal selama 10 menit, itu ya. Tapi kemungkinan untuk di Google Meet itu agak kesulitan kita ya. Jadi tidak lewat Google Meet. Awalnya saya rencanakan untuk presentasi di Google Meet, cuman sepertinya bakalan ada kendala begitu ya. Jadi saya minta kalian untuk membuat video presentasi. Video presentasi, kemudian video presentasi itu diupload di YouTube, kemudian linknya dikumpulkan di Google Classroom. Nah, untuk pengumpulan link video YouTube yang sudah kalian buat tentang presentasi terkait temuan-temuan kalian di pengamatan video itu, nanti saya buatkan di Google Classroom bagian tugasnya, begitu ya. Nah, itu tugas-tugas yang mesti kalian kerjakan dan ini terhitung sebagai final exam. Jadi sebaiknya kerjakan semaksimal mungkin. Kenapa final exam kita berbeda dengan ujian-ujian biasanya? Karena saya ingin kalian benar-benar mengamati aspek yang sudah pernah kita pelajari dan kalian menggali lebih dalam dari pengamatan terhadap dokter yang sudah expert, dan kalian mudah-mudahan bisa mencontoh hal-hal baik yang sudah dilakukan oleh dokter tadi di video sleep apnea, gitu ya. Nah, itu silakan kalian kerjakan bersama-sama kawannya. Oke, sampai jumpa di kesempatan berikutnya.